menentukan distribusi frekuensi pada analisis predikat dan analisis deskriptif. Jadi nanti kita akan pindahkan data ini semua ke Excel. Nah, di sini kan ada summary ya. Jadi dia summary dari setiap variabel. Ini nanti akan kita kecualikan. Jangan dimasukkan dulu untuk analisis deskriptif. Ya, tapi di sini kenapa kita nggak hapus? Karena nanti kita akan pakai untuk menghitung pada pet analisis. Ya, ini kita masuk dulu. Silakan diikuti saja ya. Jadi cukup angkanya aja. Kita pindahkan ke CSS. Nah ya, kita pindahkan. Kemudian ini yang X1. Yang X2-nya BP ya. BP1 sampai BP11. Kita pindahkan. Oke. Nah ya. Kemudian yang KU1 sampai KU5. Ini kita pindahkan juga. Oke. Kemudian KSID 1 sampai 8 kita pindahkan juga. Ini yang summary-nya jangan di bawah seperti itu ya. Tapi biarkan saja karena nanti kita akan pakai pada perhitungan data analisisnya. Oke, kemudian yang US 1 sampai US 8 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, kita akan masuk ke variabel view. Jadi kita buat dulu jadi cantik. Kalau kayak gini nanti kita bingung untuk analisisnya ya. Nah, kita harus cek lagi juga di Excel. Tadi yang X1 sampai berapa? 1 sampai 8 ya. Bentar, Bapak Ibu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 19 ya. Sampai var 19 itu BP. Kita ganti dulu ya. BP1, BP2, BP3, BP4, BP5, BP6, BP7. Tuh, nggak bisa ya. Ini sama BP ini. BP7, BP8, BP8, BP9, BP10, BP11. Oke ya. Nah, sekarang kita cek lagi yang KU. KU itu dari KU1 sampai KU5. Maka kita ganti dulu KU1 sampai KU5 ya. Berarti KU1, KU2, KU3, KU4, KU5 sampai var 24. Dari var 20 sampai var 24 itu KU1 sampai KU5. Jadi Bapak Ibu kalau mau paham ikuti apa yang saya kerjakan ini ya. Simulasi. Karena tidak ada preferensi. Oke. Nah, sudah kita masuk ke KSIB. Pastikan KSIB itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita cek lagi di prosesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai var 32 itu adalah KSIB 1 sampai 8. Ganti namanya ya, KSIB 1, KSIB 2, KSIB 3, KSIB 4, KSIB 5, KSIB 6, KSIB 7, KSIB 8. Ya, udah ya. Oke, kita balik lagi ke Excel. Excel US-nya itu dari US 1 sampai US 8, berarti sisa nih Bapak Ibu ya. US 1, US 2, US 3, US 4, US 5, US 6, US 7, US 8. Nah ya, ini semua sudah diganti. Pastikan Bapak Ibu sama menggantinya dengan saya. Oke, nah untuk desimal di belakang 0, itu semua kita nolkan. Jadi kan ada 2 ya, dibuat jadi 0. Nah, supaya nggak bingung, Bapak Ibu copy, pastekan semua ke sini.
Tuh, langsung 0 ya. Harus 0. Belakang desimalnya 0. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Udah ya. Karena kita akan mencari deskriptif analisis dari variabel-variabel yang sudah kita dapatkan datanya, maka kita harus berikan nilai pada setiap bobot nilai variabel yang sudah kita dapatkan. Jadi kita tulis di value. Klik value akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 sama dengan sangat setuju. 4 sama dengan setuju. 3 ragu-ragu. Ini kebetulan pilihan jawaban di kuesionernya dari ini. Kalau bukan ini nanti jangan ini. Ya. Sesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada di sumbernya. Ini tidak setuju, yang ini setuju, sangat tidak setuju. Oke, kita okekan. Udah kayak gini, kita copy, kita pastikan ke bawah. Jadi nggak perlu satu-satu kalau variabelnya banyak. Sudah. Ya. Ini cara cepatnya. Kalau Bapak Ibu mau ini, saya satu-satu. Nah, meskipun tadi kita mulai dari kelas 7, tapi karena value-nya 1, 2, 3, 4, 5, maka nanti kelas 3 mulai. Ya. Oke, yang ditanyakan silakan. Nah, kalau tidak ada, kita kembali ke data view, maka kan jadi seperti ini. Sudah tidak ada lagi angka di belakang desimal, karena tadi sudah tidak menolakkan. Ya. Tahap yang pertama, saat Bapak Ibu nanti akan menyusun bab 4, itu kita harus menganalisis secara deskriptif dulu. Kita pakai pendekatannya garis kontinus yang dikemukakan oleh Sugiono. Ya, kita akan membuat pembobotan pada setiap line ini satu line ya. Setiap line indikator yang sudah kita buat dalam bentuk kuesioner. Ya, kita akan buat pembobotan seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah menganalisis. Bapak Ibu bisa klik analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensinya deskriptif ya. Jadi bedakan antara analisis deskriptif dengan statistika deskriptif itu beda. Statistika deskriptif bagian dari analisa kuantitatif. Kalau analisa deskriptif, Bapak Ibu buat dalam bentuk frekuensi. Ya, nanti kita akan hitung pembobotan skor dari masing-masing frekuensi pada kuesioner yang sudah kita sebar. Oke, kita klik frekuensi, kita pindahkan, ya, kita tinggal kita Ctrl A, pindahkan ke kanan, terus kolom variabel. Setelah itu kita oke, ini nggak perlu dicek ya, kayak satu kita ini mau yang centang-centang apa tuh nggak perlu, ya. Tapi kalau misalnya Bu, saya males untuk menghitung lagi statistika deskriptif, mau sekalian di sini boleh. Tinggal dicentang aja di sini, minimum maksimum baiknya varian range. Ya, tapi enggak juga nggak apa-apa, berarti kalau misalnya nggak dicentang ini, maka Bapak Ibu perlu melakukan deskriptif tadi yang lain tadi, bukan frekuensi tapi deskriptif yang dipilih. Tapi kalau mau sekalian boleh, kita sekalian lihat continue. Udah seperti ini, nggak oke kan? Muncul langsung hasilnya. Nah, ini hasilnya gimana ya Bu? Kalau saya mau ini muncul ya, varian hitung nilai untuk ini, tapi ini statistika deskriptif pada masing-masing indikator ya. Nah, yang nanti dibutuhkan untuk sertifikat itu per variabel yang tadi summary-nya. Makanya sebetulnya enggak juga nggak apa-apa gitu ya, karena nanti yang lebih pas itu adalah yang nanti. Cuman ini supaya Bapak Ibu paham. Nah, kita akan simpan ekspor, jadi nggak perlu Bapak Ibu ketik satu-satu nanti buat transparan. Kita ekspor aja gitu. Ya, kita ekspor, klik yang ini nih, ada gambar ini, gambar apa ya namanya. Pokoknya gambar ini yang nanti akan Bapak ya, kita ekspornya. Nanti kita ekspor untuk bisa dilampir. Nah, ini kemudian saya coba hitungkan mahasiswa ya, gini saya ini aja. Hasil statistika contoh, karena tanggal berapa ya? 12 Oktober.
Udah, coba kita akan cek. Nah, ya Bapak Ibu, ini hasil yang tadi sudah kita hitung. Ini ada output IPC jam berapa dan datanya apa aja. Kenapa saya pilih yang Excel formatnya? Karena kalau yang Word itu potong-potong. Oke, ini untuk semua. Gimana Bu cara hitungnya? Nah, nanti Bapak Ibu akan buat di Word ya. Word ini. Nanti Bapak Ibu bikin tabel. Begini ya. Nanti di sini salah. Baik. Nanti Bapak Ibu akan bikin di bab 4 itu seperti ini untuk anak kecil itu. Ya. Gimana cara ngitung dari sininya? Gampangnya juga Bapak Ibu kita lihat di sini. Yang bikin itu di sini. Kita tinggal pindahkan ke Word ya. Di bab 4 Word karena bab 4 kalau kita pakai jadi pakai yang kelas 1 terus di sini frekuensi yang menjawabnya dari 3 orang ya. Nah, sama sudah 7 itu bobotnya 1. Nah, supaya mudah dengan saya suka ajarkan mahasiswa coba nanti di sebelah ini kita kasih pembobotan ya. Sama sudah 7 itu 1, 2, 3, 4, 5 pembobotan. Jadi nanti kita tinggal mudah aja hitung ini dikali itu adalah total. Jadi total itu adalah jumlah frekuensi dikali skor bobot dari jawaban yang Bapak Ibu dapatkan dari sini. Hey Siri. Nah kalau sudah di Excel ini mas kita Turn off Bluetooth. Kita tinggal gerak sampai ke bawah. Turn off Bluetooth. Nanti di sini total. Bluetooth is already turned off. Nah, berarti untuk variabel pertama total skornya adalah 9 ya. Kemudian yang kedua ini 1, 2, 3 Turn Bluetooth off. untuk S1 1, 2 kita ke bawah kembali Turn Bluetooth off. Oke. Nah kalau udah dapat skor-skor itu gimana sih cara bacanya? Jadi menurut bukunya ini kita perlu tentukan dulu rentang dari masing-masing bobot yang sudah kita dapat. Rentangnya itu begini cara menghitung. Kita harus tahu dulu nilai terendah. Ini dipakai dulu atau ibu ya. Nilai tadi itu nilai tertingginya kan nilai 5 ya, bukan dikali untuk variabel pertama ya, karena ini nanti untuk variabel SO. Nilai tertingginya kita bisa lihat dulu ini 8 ya. 5 dikali 8. Kenapa dikali 8? 5 itu adalah bobot tertinggi sangat tinggi. 8 itu adalah jumlah variabel. Itu jumlah pertanyaan pada satu variabel ini. Ya. Dikali jumlah responden. Respondennya ada berapa? 1 100 berarti nilai tertinggi. Ya. Untuk nilai terendahnya ya, tadi kan nilai terendahnya 1 ya, 1 dikali di 8 ya. Dikali 1,2. Nah, 1.200. Lalu kita cari rentang. Rentang itu mudah saja Bapak Ibu. Kita tinggal ini
kurangi ini dibagi 5. Rentangnya 950. Jadi kalau saat kita membuat garis kontinu seperti ini misalnya ya, 2, 3, 4, 5. Kita membuat garis kontinum ini berarti nilai terendah yang awal 1200, kemudian di sini yang paling tinggi 6000. Nah, untuk bisa mengisi kekosongan yang ada di sini, itu kita tinggal tambahkan saja dengan 960. Ini ditambah 960, ini ditambah ini ya, ini sebelahnya ditambah 90. Makanya memang lebih enak kalau kita ngitungnya di Excel, karena kan dia bisa bantu menghitungkan. Nah, ini untuk memastikan apakah ini sudah betul, kita tinggal tambahkan ini, tambah ini. Berarti sudah ya. Nah, ini rentang dari sangat tidak setuju, sangat tidak setuju ya. Ini tidak setuju, ini yang ini berarti sangat tidak setuju. Tidak setuju. Ragu. Setuju. Sangat tidak setuju. Nah, ini dulunya gimana Bu ya, karena memang ada satu titik ini kalau saya gambarkan di sini, lalu begini ya. Jadi saja nilai yang 1.200 sampai 4.000 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Makanya nanti di sini ada sangat tidak setuju dalam sini. Nah, nanti si total skor kita untuk yang variabel SO itu ada di rentang di mana, dia masuk ke garis yang mana. Kita coba hitungkan. Ini ya, kita coba hitung otomatis. Ini dia kalau mau apa? Biasanya kan sudah di kelas-kelas lain, tapi nanti pakai itu nggak paham. Jadi saya ulang lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita cari total skornya ya. Kali ini saya belum ke pet analisis ya. Dia gampang buku ini. Ya, yang ini kita sungguhkan. Udah ya, sudah kita dapatkan summary dari satu variabel SO, kita totalkan semua total skor keseluruhan. Kita tinggal tambahkan saja tambah
dapat 4.856. Kita cek 4.596 ada di mana? Ada di rentang ini. Berarti kalau kita masuk ke yang ini, kita aturan dulu lah ya. Nah, ini tadi 2160 2120 2120 kemudian 5040. Nah tadi hasilnya 4586. Berarti ada di sini Bu. Hai anak muda. Dia gambarnya begini Bapak Ibu dari data yang saya kirim. Kalau Bapak Ibu mau pakai pet analisis, ini harus dipecah jadi 3 struktur. Insert sheet. Lupa ini belum di sini. Ini ke sini. Dan ini agak hebohnya. Nah, tuh. Ada berapa hipotesis ya? Nah, ini nih untuk data yang saya kirim ya. Saat nanti Bapak Ibu akan menyusun perhitungan di pet analisis, ini kita breakdown dulu jadi 3 substruktur ya. Ini struktur 1. Nah, begini. Ini struktur 1 ya. Kemudian struktur 2 yang X1, X2, X3, ya Z. Nah, baru struktur yang ketiga itu Y ke Z. Ini ke sini. Jadi nanti dalam pet analisis Bapak Ibu akan 3 kali ngolah kalau modelnya seperti ini. Ya. Ini untuk yang pet analisis. Nah, gimana cara ngolahnya Bu? Gampang aja karena pet analisis itu dia berangkat dari perhitungan regresi linear berganda.
Kalau misalnya Bapak Ibu mau ngitung, berarti kita nggak bisa pakai data yang ini ya. Kita harus bikin lagi, karena yang akan nanti dihitung itu yang per variabel. Oke, jadi kita bikin sheet baru, masih pakai data yang tadi, yang ini ya. Tapi kita yang ambil yang summary-nya. Jadi Bapak Ibu boleh ikuti saya, masukin ke SPSS yang ini. Oke, kemudian yang variabel kedua BP. Kemudian variabel yang ketiga KU ya. Kemudian variabel yang keempat KSIB. Bapak Ibu pada anteng pasti pada paham ya. Kemudian variabel yang terakhir variabel yang kelima. Nah, ini tadi yang summary ya. Yang tadi kita hitung itu yang per variabel, kalau ini yang summary dari setiap variabel. Nah, kita ganti dulu namanya. Ini SO, ini BP, ini KU, ini KSIB, yang ini tadi itu apa? SO. Kemudian desimalnya kita nolkan dulu ya. Udah. Nah, seperti ini. Baru kita lakukan analisis regresi. Tapi sebelum regresi, kita cari dulu validitas dan reliabilitasnya. Ya, validitasnya, ini reliabilitasnya, reliability analytics. Kita pakai perombak apa, simpan ke items, oke. Perombak apanya bagus ya, 0,09. Berarti dia lolos uji reliabilitas. Kemudian untuk yang validitasnya kita buka correlate di variat. Karena di sini ceritanya tutel ya, tidak ada pengaruh negatif atau pengaruh positif pada hipotesisnya, maka kita langsung saja hitung. Tuh. Ininya semua di bawah 0,05 untuk signifikansinya, dan juga nilai Pearson correlation-nya di atas 0,3 semua. Jadi lolos uji validitas. Oke, sudah lolos uji validitas dan validitas, maka kita hitung. Analyze regression linear. Nah, yang akan kita hitung adalah X1, X2, X3, Y dulu. Berarti dependennya adalah yang KSIB ya. Kemudian SO, BPKU yang menjadi independen. Oke. Nah, setelah itu kita cek yang statistikanya. Kita pilih yang R-square change deskriptif. Ini nggak perlu Dobin Watson karena ini bukan data panel. Jadi nggak perlu kita mencari autokorelasi. Continue. Plots, ini kita perlu masukkan histogram dan probability, tapi nggak perlu lah ya. Sebetulnya kalau pattern analysis nggak perlu ada uji asumsi klasik, jadi kita skip. Yang save-nya juga nggak perlu, options juga sama, nggak perlu, style juga nggak perlu, kita tinggal oke. Keluar hasilnya Bapak Ibu. Ternyata R-square-nya gede, 0,76, berarti ini pengaruh totalnya. Kemudian dia simultannya juga berpengaruh ya, karena di atas 3,26. Nah, kemudian ini untuk yang parsialnya, ternyata yang SO tidak berpengaruh Bapak Ibu. Karena di sini signifikansinya di atas 0,05. Yang berpengaruh hanya BP dan KU. Ya. Jadi ini bisa kita simpan statistika verifikatif sub 1. Oke. Nah, udah deh. Kita dapatkan R-square-nya ini yang kepake yang ini ya. Kemudian ini dipakai untuk yang ini uji simultan. Nah, yang ini uji parsialnya ini. Ini yang dibacanya ini ya, Bapak Ibu ya. Yang dibacanya ini.
Yang ini adalah dikasih warna beda deh. Hijau. Yang hijau ini artinya dia koefisien jalur. Kemudian kalau yang ini artinya dia, saya hitung ya, untuk ngitung signifikansi yang kuning. Signifikansi. Ya. Deskripsi statistik sudah keluar nih ada. Ini nanti akan dibahas sama Bapak Ibu ya. Nah, nanti model statistiknya seperti ini. Tips. Kalau pet ya. Kemudian dia ada agak susah sih kalau bikin bentar ya. Kalau gini kayak gimana nih? Nah, gini aja deh. Pokoknya dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu loh. Gimana ya caranya ya? Dapat ya. Wah, cuma iya tuh ya. Tidak bisa gambar Bapak Ibu. Nah, kita ke sini gitu loh. Ya pokoknya begitulah ya. Ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, nanti cara menghitung pet analisis untuk total pengaruh. Total pengaruh itu pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Nah, X ini. Karena kita penasaran. Ini aja ya. Ada pengaruh langsung. Total pengaruh ini untuk yang X1 terhadap Y. Pengaruh langsung lihat dari sini Bapak Ibu. Pengaruh langsung nilainya ini ya. Berarti ini kuadrat, saya nggak tahu kalau kuadrat tuh apa ya di Excel ya. Nah, pengaruh tidak langsungnya kita lihat dari X1 ke X2. X1 tuh yang ini ya. X1 SO ke X2 berarti yang ini. Oke. Ini kali 1, X1 ke X2, si X3 ke X3, X3 ke X4, terus dikaliin 1. Banyak ya, kalau yang ini. Berarti nanti rumusnya, koefisien X1 plus ke X2 ditambah koefisien
X1 ke X3 koefisien X1, X2 ke X3 ditambah koefisien X1 kuadrat. Kita akan buktikan ya. Kita temu di mana nih? Koefisien X1 terhadap X2. Lihat dari sini nih. Koefisien X1 terhadap X2 berarti yang ini. Ya. Ditambah koefisien X1 terhadap X3. X3-nya itu kan yang ini ya. X1 X3 kemudian ditambah X2 terhadap X3. Berarti yang ini. Tambah yang ini. Baru yang ini. Nah, kita tinggal totalkan aja ini ditambah ini. Mungkin nggak seperti ini, nggak mungkin Bapak Ibu. Karena di sini nilainya di atas 1, berarti ada yang salah. Yang salahnya di mana? Berarti yang X1, X2 terhadap X3 tidak perlu kita masukkan. Ya. Dan ini dikali. Jadi nih ya, pengaruhnya memang kecil sekali yang X1. Ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya-tanya? Ini saya baru spill yang X1 terhadap Y ya. Jadi X1 ke ini ke sini, baru ke sini. Itu semua dikali ya. Dikali. Nah, ini berarti ada di belakang koma nih. Nilainya kecil banget. Ini entah kalau dipersentasekan berarti kalau dikali 100 ya. 0,05%. Kecil banget. Ya, ini total pengaruh X1 ke Y. Nah, kita mau cari yang X2 terhadap Y. Pengaruh langsung. Yang ini berarti ya. Gede nih. Ya, untuk yang pengaruh tidak langsung. Berarti yang X2 ke X1 ke X2 dan X2 ke X3. X1 ke X2 dikali X2 ke X3 dikali yang ini. Totalkan aja. Tuh. Ini cuma 7%, yang ini 55%. Ya. Dan seterusnya sampai nanti ke X3. Udah. Ini substruktur 1, belum nanti substruktur yang kedua, X1, X2, Z, dan YZ. Nah, untuk baca yang ini, ada min sama standar deviasi. Ini statistik deskriptif. Bacanya adalah
bahwa data yang Bapak Ibu miliki itu tidak ada kondisi yang menyimpang datanya, artinya semuanya homogen. Karena nilai standar deviasinya jauh di bawah rata-rata. Ya, kalau mendekati rata-rata, itu berarti ada yang salah sama datanya. Bisa jadi datanya menyimpang, atau datanya heterogen, datanya tidak lengkap, gitu ya. Nah, begitu. Ini untuk yang PET analisis. Bapak Ibu. Silakan ada yang mau ditanyakan.